Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India keluaran tahun 2020 yang berjudul Indo Ki Jawani. Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang diidam-idamkan oleh semua orang pria, tetapi dia sering diselingkuhin. Suatu saat wanita cantik itu mencoba mencari jodoh di aplikasi kencan online. Tak lama dia mendapatkan match seorang pria tampan dan rupawan yang 11-12 dengan Ombre Walks. Tetapi orang itu berkebangsaan Pakistan. Kekocakan dan kekonyolan terjadi ketika dia tahu bahwa pria tampan itu merupakan orang Pakistan dan harus memilih antara cinta ataukah nasionalisme. So, mau tahu gimana kekonyolan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story. Awal cerita diperlihatkan wanita cantik yang bernama Indira Gupta yang biasa dipanggil Indo. Dia sedang berdebat dengan pacarnya yang bernama Satis. Satis menginginkan Indo main ke rumahnya nanti malam. Dia meminta Indo untuk melakukan enak-enak dengannya. Tetapi Indo menolak karena dia ingin melakukan enak-enak pertamanya dengan orang yang benar-benar serius ingin menikahi dirinya. Sedangkan Satis selalu memiliki 1000 alasan bila dia akan diperkenalkan dengan orang tua Indo. Satis yang udah konak parah memohon kepada Indo dan berjanji esok hari setelah mereka melakukan enak-enak dia akan menemui orang tua Indo. Terlihat Indo yang mulai termakan rayuan playboy Cap Keong Racun dan mengambil kunci Satis. Di sini diceritakan Indo merupakan gadis yang sangat anggun. Dia selalu menjadi pusat perhatian mata lelaki hidung belang karena kecantikannya. Di tempat lain di Bandara Delhi diperlihatkan seorang pria tampan yang baru sampai dari Pakistan. Pria ini bernama Samar. Assalamualaikum. Terlihat dia menelpon seseorang karena dia tidak menemukan orang yang menjemputnya. Di lain tempat terlihat sebuah mobil yang menerobos razia polisi. Tak lama mobil itu kembali dihentikan oleh polisi. Polisi menanyakan kelengkapan surat-surat dan alasan menerobos razia pertama. Tiba-tiba pria di dalam mobil langsung mengancungkan pistol dan menembak salah satu polisi yang bertugas. Beberapa saat kemudian, polisi berhasil menemukan mobil yang dicari di sebuah gedung tua. Terlihat polisi melakukan pengepungan di gedung itu. Terlihat juga Samar yang sedang mengamati dari kejauhan polisi yang sedang melakukan penggerebekan itu. Tak pakai lama, polisi berhasil masuk ke dalam gedung. Yang sayangnya gedung itu sudah ditinggalkan. Tetapi di dalam gedung terlihat bom rakitan yang belum sempat digunakan ditinggalkan begitu saja. Akhirnya polisi menyadari bahwa orang di dalam mobil sebelumnya adalah para teroris yang akan menyerang India. Diduga para teroris itu adalah militan dari Pakistan. Berita itu pun sampai di rumah keluarga Indo. Terlihat Indo tinggal dengan ayah, ibu, dan adik lelakinya yang bernama Bunti, yang saat ini sedang mempersiapkan diri guna masuk Universitas IIT, India Institute Teknologi. Di lain sisi, Indo yang sedang di kamarnya ditelepon oleh Satis yang kentang karena Indo tak juga datang untuk melakukan kegiatan sakral. Satis masih mencoba mengeluarkan kata-kata buayanya untuk meyakinkan Indo bahwa setelah enak-enak dia akan menemui orang tua Indo. Tetapi Indo yang tahu bakalan digosting setelah mereka melakukan enak-enak menolaknya dan lebih baik putus. Tak lama, sahabatnya yang bernama Sonal mengatakan bahwa saat ini memang sudah umum pasangan melakukan uji coba tempur terlebih dahulu sebelum menikah. Sonal mengatakan lebih baik turuti saja permintaan Satis agar Indo bisa segera menikah. Jangan sampai Indo kehilangan Satis. Mbak-mbak yang baik di luar sana, Om saran nih, selektiflah memilih temen ya. Cari temen yang support kita ke hal-hal yang baik. Jangan kayak Mbak Sonal ini. Ya walaupun wik-wik itu enak sih, tapi yang gak diobral juga kali. Karena termakan saran sesat dari sahabatnya, akhirnya Indo mantap untuk memberi kejutan ke Satis. Dia datang ke rumah Satis, bahkan diantar oleh Sonal. Nih cewek, udah menjerumuskan masih nganter lagi buat maksiat. Nggak pakai lama, Indo yang sudah mempersiapkan mental dan raganya untuk membuka segel serabi lempitnya harus dibuat kecewa karena dia melihat Satis yang ternyata sedang melakukan ritual olahraga dengan cewek lain.
Dan sialnya lagi, cewek yang sedang bersama Satis adalah temannya sendiri yang diketahui sebentar lagi akan menikah. Tak lama, di pernikahan Alka, Indo merasa jengkel dengan kelakuan cewek gegatelan ini. Kocaknya, hanya dengan saling tatap-tatapan, mereka saling berbicara dalam hati dan mereka memahami satu sama lain. Memang bener sih kata orang, tatapan wanita itu memiliki sejuta arti coy. Di pesta ini, Indo menjadi pusat perhatian mata lelaki yang takjub dengan kecantikannya. Tak terkecuali 3 serangkai ABG mesum, Pran, Kitu, dan Rian, yang matanya tidak bisa lepas dari tubuh semelohai Indo. Tak lama, Kitu yang paling berambisi untuk berkenalan dengan Indo memanggil Bunti. Dia berpura-pura memuji Bunti yang sebentar lagi akan berkuliah di IIT. Tentu saja pujian itu memiliki maksud tersendiri. Di sisi lain, muncul juga 3 serangkai versi tua bangka yang juga matanya jelalatan ke Indo. Melihat Indo menggunakan baju yang kurang bahan, ketiga tua bangka itu langsung mencoba menggoda Indo. Untungnya dia diselamatkan dari ketiga tua bangka itu karena dipanggil oleh adiknya. Lepas dari terkaman tua bangka, dia malah harus berhadapan dengan ABG Soyes yang menyogok adiknya untuk berkenalan dengan Indo. Tak lama, Sonal datang bersama pacarnya yang sangat amat tampan dan rupawan. Di sini Indo menceritakan semuanya tentang Alka dan Satis yang kemarin kepergok bercocok tanam. Dia juga menceritakan tentang kegalauan dirinya karena risih dengan tatapan lelaki kepadanya. Kemudian Sonal yang sok bijak menjelaskan bahwa semua akan baik-baik saja dan dia akan membantunya mendapatkan pacar tampan seperti pacarnya. Tak lama, Kitu yang masih baper karena ditolak oleh Indo membawakan sebuah minuman ke Indo. Setelah meminum minuman yang diberikan Kitu, Indo menjadi sedikit pusing dan berhalusinasi. Ternyata Kitu sudah mencampur minuman itu dengan narkoboy. Jelas saja, Indo menjadi menggila ketika mendengar dentuman musik. Dia langsung joget dan pamer baju yang kurang bahan, yang membuat semua mata lelaki di pesta itu menjadi ikut menggila. Tak lama, Indo akhirnya tepar juga setelah puas berjoget manja. Keesokan harinya, Indo menjadi omongan tetangga karena ulahnya kemarin di pesta. Ibunya meminta Indo tidak keluar rumah untuk sementara waktu agar tidak menjadi omongan tetangga. Ibunya juga menyuruh Indo menjaga rumah karena keluarganya akan mengantar Bunti ke IIT selama 1 minggu ke depan. Malam harinya, Sonal datang untuk menemui Indo. Nah, di sini selayaknya cewek-cewek yang sedang menginap biasanya kan pada menonton film tuh. Tetapi Sonal yang bejat malah menyetel film bokep. Dia kembali sok tahu bahwa film bokep itu penting karena akan menambah pengalaman Indo bila nanti dia mendapatkan pacar dan bercocok tanam untuk pertama kalinya. Indo yang kembali termakan hasutan teman laknatnya itu akhirnya kembali menonton film bokep. Keesokan harinya, Indo dan Sonal pergi ke pasar untuk membeli makanan. Dia kembali digoda oleh 3 serangkai tua bangka yang tahu bila saat ini Indo sedang sendiri di rumah. Para tua bangka itu bersikap sok perhatian dengan mengatakan akan menjaga Indo bila Indo mengizinkan. Karena saat ini sedang ada teroris dari Pakistan. Indo yang tahu pikiran kotor para tua bangka itu akhirnya memarahi para tua bangka itu. Tak lama, Indo harus melihat pemandangan yang menyakiti hatinya. Dia melihat Satis sedang berboncengan dengan cewek barunya. Melihat itu, Indo menjadi sedih karena dia selalu di-ghosting. Nah, kembali lagi nih, Sonal yang sok tahu memberikan saran menyesatkan. Dia mengatakan, saatnya Indo membuktikan bahwa dia bisa lebih hebat dari Satis. Sonal menyarankan Indo mencari pacar di aplikasi online Tinder versi Koce-Koce Hotahai. Dia menyarankan agar Indo menjadi cewek yang sedikit lebih binal agar bisa mengait cowok-cowok. Setelah itu, Sonal juga mengatakan, inilah saatnya Indo unboxing serabi lempitnya dengan melakukan cinta 1 malam dengan cowok di Tinder. Tak lama, dia mendapatkan match. Indo dicat oleh seorang pria bernama Samar, seorang musisi yang sedang liburan di Delhi. Tanpa pakai lama, dia mengikuti saran sahabat laknatnya itu untuk mengundang Samar ke rumahnya dan berharap bisa melakukan enak-enak bersama Samar. Samar pun menyetujui undangan Indo dan berkata akan datang sore ini ke rumah Indo. Samar pun tersenyum dan menelpon seseorang dan berkata, वालेकुम सलाम प्लान आज रात का है भैया सॉस और कंडम देना। Tak lama terlihat Uday yang sedang membeli kondom di apotek.
Lalu dia mengantarkannya langsung ke Indo untuk stok pengalaman unboxing pertamanya. Indo juga mempersiapkan segala persiapan untuk berjaga diri, dari pisau dan bubuk cabai yang dia taruh di segala penjuru tempat. Tak lupa dia mengenakan baju yang kurang bahan agar bisa menarik perhatian dari Samar. Tak lama Samar sampai di rumah Indo. Pada saat Samar sampai, dia melihat sekeliling. Dia langsung berteriak ke Samar, "Bagaimana sih lu? Tukang ledeng udah ditelepon dari tadi, malah baru datang sekarang." Samar yang mengetahui bila Indo sedang mengalihkan perhatian agar tetangganya tidak curiga, langsung menjawab seolah-olah dia adalah tukang ledeng yang akan membetulkan saluran air Indo. Di dalam, Indo mempersilahkan Samar masuk. Mereka kemudian berbincang untuk pembukaan. Ternyata banyak kesamaan di antara mereka. Dari jenis musik, selera film, bahkan artis idola pun mereka memiliki kesamaan. Tak lama, karena sama-sama lapar, Samar memesan GoFood untuk mereka berdua. Kurir mereka yang bernama Jardis Kumar mengatakan akan segera mengantarkan makanan yang dipesan. Tak lama, mereka kembali ke awkward moment ketika sama-sama kehabisan bahan obrolan. Indo kemudian berinisiatif untuk mengajak Samar menonton film favorit mereka untuk mencairkan suasana. Dan dimulailah colek-colek di antara mereka. Karena suasana mulai mendukung, mereka hampir tukeran iler, tetapi harus gagal karena kaget oleh petir di film. Kemudian mereka berdua membayangkan masuk ke dalam dunia film dan berjoget-joget dengan sangat riang. Tak lama mereka berniat kembali tukeran iler, tetapi kali ini Samar harus kembali kentang. Karena ternyata ini adalah first kiss Indo. Mengetahui itu, Samar meminta maaf karena tidak tahu dan berkata sudah selayaknya ciuman pertama Indo harus dengan orang yang spesial, bukan dengan dirinya. Indo kemudian bercerita, selama ini dia sering di-ghosting para mantan pacarnya. Karena rata-rata mantan pacarnya hanya ingin enak-enak dengannya. Seketika emosi Indo memuncak dan malah memarahi Samar tanpa alasan yang jelas. Dia mengatakan bahwa semua lelaki itu sama. Lelaki hanya memandang dirinya sebagai barang yang bisa dipakai, termasuk Samar yang berniat merasakan cinta satu malam dengan dirinya. Samar pun bingung karena pada kenyataannya dialah yang diundang oleh Indo. Setelah puas mencak-mencak, Indo kemudian sadar kalau dia sudah kelewatan. Tak lama Sonal menelpon untuk menanyakan apakah proses unboxing Indo berjalan lancar atau tidak. Di sini Sonal kembali sesat dengan menyarankan Indo mempraktekkan seperti film bokep yang mereka tonton sebelumnya. Bukannya tertarik, Samar malah menjadi takut dengan tingkah laku Indo yang nyeleneh. Sialnya, barang-barang Samar terjatuh, termasuk pasportnya. Indo yang melihat bahwa Samar adalah orang Pakistan merasa kaget karena tidak mengira Samar adalah orang Pakistan. Kemudian dia menelpon Sonal karena dia tidak ingin berhubungan dengan orang Pakistan karena nasionalisme Indo yang sangat India banget. Merdeka! Sonal kemudian malah menambah khawatir Indo dengan mengatakan bisa saja Samar adalah teroris yang sedang dicari-cari oleh polisi. Di lain tempat terlihat Satis yang sedang konak parah. Dia menelpon para cewek-ceweknya, tetapi tidak ada yang mau menemaninya untuk enak-enak malam ini. Dia kemudian menelpon Indo. Siapa tahu Indo mau memaafkannya dan melakukan enak-enak malam ini. Indo kemudian mengatakan bahwa malam ini keluarganya sedang keluar kota. Tanpa pakai lama, Sates langsung pergi ke rumah Indo. Alangkah kagetnya dia ketika dia melihat tubuh kekar Samar yang membukakan pintu. Dan dia kembali bingung ketika melihat Indo duduk di ranjang tanpa sehelai benang pun. Samar mengatakan bahwa Indo adalah pacarnya dan mereka baru saja bercocok tanam. Ternyata itu adalah sandiwara Indo untuk mempermalukan Satis. Setelah Satis meninggalkan rumahnya, Indo berubah menjadi kasar kepada Samar. Setelah berganti pakaian, Indo meminta Samar untuk pergi. Tetapi ketika Samar hendak memegang tangan Indo keceplosan dan berkata, "Dasar teroris Pakistan, apa yang kau lakukan?" Mendengar itu, Samar menjadi kaget karena dia dianggap sebagai teroris dari Pakistan. Kepalang tanggung, Indo malah marah-marah dan menghina Samar sebagai orang Pakistan yang tak tahu malu karena mencoba mengganggu kedamaian di India. Karena sudah jengkel, akhirnya Samar berniat pergi dari rumah Indo. Pada saat akan meninggalkan rumah Indo,
Indo melihat salah satu tua bangka dan istrinya yang akan pergi ke kuil untuk melakukan upacara doa di kuil. Indo kemudian mengatakan bahwa sekarang Samar tidak bisa keluar karena di luar sedang ramai orang. Image-nya bisa hancur ketika tetangganya melihat ada lelaki yang keluar dari rumahnya. Di tempat lain, para polisi mendapatkan lokasi persembunyian para buronan. Mereka langsung melakukan penggerebekan di rumah terduga teroris. Terlihat baku tembak yang menyebabkan salah satu terduga teroris tertangkap. Ternyata diketahui ada 2 orang militan Pakistan yang masuk ke India. Tetapi salah satu teroris yang tertangkap tidak mau menyebutkan siapakah temannya yang masih berkeliaran di India itu. Kembali ke pasangan somplak. Di sini terjadi lagi perdebatan mengenai negara siapa yang paling baik, artis siapa yang paling baik, musisi siapa yang paling baik, bahkan tim kriket siapa yang paling baik. Tak lama, Samar mendapatkan hasrat ingin pipis. Dia meminta izin ke toilet. Tetapi Indo tidak mengizinkannya karena bisa saja dia merakit bom di toilet. Dia meminta Samar untuk menunggu kedatangan kurir GoFood dan menemaninya ke toilet. Tak lama terdengar suara bel. Indo mengira itu adalah Kang GoFood. Ternyata yang datang adalah Keong Racun yang berdandan layaknya James Bond versi kearifan lokal India. Kitu memaksa masuk ke dalam. Dia berdalih mendapatkan mandat dari adiknya untuk menjaga Indo. Karena terus dipaksa, akhirnya Kitu nyelonong masuk. Di kuil, Pran dan Rian mengatakan bahwa Kitu sedang bersenang-senang dengan Indo. Percakapan itu tak sengaja didengar oleh 3 serangkai tua bangka. Tak lama terdengar kembali bel. Kali ini ibunya Kitu yang menanyakan apakah Kitu berada di situ. Di dalam, melihat Kitu bersama Indo berduaan, ibunya malah menyalahkan Indo sebagai wanita yang murahan karena mengajak anaknya yang tampan rupawan tiada tara masuk ke rumahnya. Tak terima dengan perkataan itu, Indo akhirnya mengatakan semuanya bahwa Kitulah yang memaksa masuk dan meminta enak-enak kepada Indo. Tak lama 3 serangkai tua bangka datang. Niat awal mereka sih pengen ikutan enak-enak dengan Indo. Tetapi harapan mereka harus pupus ketika melihat Indo yang marah-marah. Di tempat lain, Samar yang selang bensinnya sudah full tank berniat kencing di jendela. Tetapi sebelum kesampaian, Indo keburu mempergoki Samar yang sedang nangkring di jendela. Karena sudah sangat tidak kuat, Samar menjadi tidak fokus dan bahkan dia membuka jaketnya dan tidak bisa berpikir jernih. Belum lagi dia harus mendengarkan omelan Indo yang sambil mengacungkan pisau dapur ke arahnya. Untungnya beberapa saat kemudian Kang GoFood sampai. Samar langsung menarik Kang GoFood itu. Setelah selesai kencing, ternyata mereka masih saja berdebat, bahkan masalah kecil sekalipun. Kang GoFood yang bingung hanya bisa melihat tanpa harus bisa ngapa-ngapain. Tak lama Indo meminta Kang GoFood untuk mengawasi Samar. Ternyata dari tadi dia juga kebelet. Pada saat keluar, ternyata Samar sudah kabur dari rumah Indo. Nah, sekarang Indolah yang harus terjebak dengan Kang GoFood di rumahnya. Kemudian Sonal menelpon kembali untuk mengetahui keadaan Indo. Sambil check-in, Sonal kembali memberikan saran sesat yang nyeleneh. Di jalan, Samar tak sengaja tersandung hingga terjatuh. Ternyata dia tersandung tangan mayat, dan yang lebih membuat syok, mayat itu adalah Jardis Kumar, kurir GoFood yang seharusnya mengantar makanan ke rumah Indo. Samar langsung panik dan melapor ke polisi yang sedang berpatroli. Bukannya merespon, ternyata polisi itu sedang koleng karena mabuk. Dia juga meminta bantuan ke orang-orang desa, tetapi karena sedang ada perayaan, Samar dicuekin begitu saja. Di tempat lain, kepolisian India berhasil menguak satu lagi terduga teroris dan langsung menyebar foto terduga teroris itu ke media. Kembali ke Samar. Karena khawatir dengan keselamatan Indo, Samar kembali ke rumah Indo untuk memperingatkannya. Tetapi Indo yang pada dasarnya blow on malah mengusir Samar karena orang Pakistan tidak diterima di rumahnya. Akhirnya Indo mengizinkan Samar masuk setelah diancam akan memberitahu tetangganya bila dia memasukkan pria untuk cinta satu malam. Samar yang mencoba menceritakan kebenaran malah berkelahi dengan Kang GoFood. Indo yang geblek dan gak peka kalau dia lagi ditolong malah memukul Samar hingga pingsan. Sialnya, ketika Indo melihat berita di TV, foto terduga teroris yang buron terpampang di media. Yes, teroris itu adalah Kang GoFood yang saat ini lagi ada di rumah Indo. Indo menyadari bahwa dia melakukan tindakan yang sangat bodoh. Ternyata diketahui bahwa teroris itu membunuh Kang GoFood yang asli dan berniat bersembunyi di rumah Indo. Niat awalnya dia akan membunuh pemilik rumah, tetapi dia dengan mudah bisa masuk tanpa dicurigai karena Indo dan Samar yang sedang bertengkar sebelumnya.
Untungnya, Indo yang sebelumnya telah menyiapkan pisau di segala penjuru rumah bisa mengambil pisau dan menyayat teroris itu dan kabur bersembunyi. Di lain tempat, polisi mendapat laporan bahwa ditemukan mayat di daerah kawasan rumah Indo dan langsung bergegas pergi menuju ke kawasan rumah Indo. Kang teroris yang tidak bisa menemukan Indo yang lagi bersembunyi mengancam akan membunuh Samar bila dia tidak keluar. Tak diduga, ternyata Indo masih peduli dengan Samar. Dia keluar sambil mengancungkan pisau. Tak lama, Samar yang bangun dari pingsannya langsung menyerang Kang teroris. Karena kalah kuat, dia bisa mengalahkan Samar. Samar harus rela babak belur dihajar untuk menyelamatkan Indo. Sampai sang teroris berhasil mengambil pistolnya dan hendak membunuh Samar dan Indo. Untungnya di film ini, polisi India nggak datang terlambat. Nggak kayak film-film yang lain. Pak polisi berhasil menembak sang teroris dan berhasil menangkap teroris itu. Kemudian Pak polisi menanyakan rumah siapa ini dan siapakah lelaki di samping Indo. Tak disangka, Indo menjelaskan bahwa Samar adalah temannya yang melindunginya. Nah kocaknya, 3 serangkai tua bangka dan Kitu datang dan sok-sokan menjadi pahlawan. Lah dari tadi kemana aja bos? Karena bludrek dengan ocehan para tua bangka dan Kitu, Pak polisi yang baik dan budiman mengusir mereka semua. Setelah semua orang pergi, Indo yang merasa bersalah meminta maaf ke Samar dan mengobati luka-lukanya. Untuk menebus kesalahannya, Indo mengatakan akan memberikan tukaran iler pertamanya kepada Samar. Ketika hendak tukaran iler, terdengar suara bel lagi dan Indo kembali berubah menjadi wanita yang menyebalkan. Dia langsung mengusir Samar dan berkata bahwa Samar pembawa sial. Lagi piye sih? Kok tadi aneh ngene filmnya yuk? Terus kapan itu tukaran ilernya? Dari tadi gagal mulu. Dan Om harus bilang, filmnya pun berakhir. Ending yang bikin Om kentang. Deh gini amat endingnya ya. Nah bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan film ini, ditunggu aja kelanjutannya ya di film Indo Ki Jawani 2 yang nggak tahu bakal rilisnya kapan. Kalau kalian penasaran kapan keluarnya, tanya aja langsung ke sutradaranya ya. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih juga para brewokers yang gak skip iklan di video Om Brewok ini. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Pir Milad.